Pasal 7 luar biasa saudara, bagi saudara yang sudah menikah atau yang akan menikah, pelajari pasal 7 sebab banyak hal yang diajarkan luar biasa oleh Rasul Paulus. Sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, bukan istrinya orang lain. Setiap perempuan mempunyai sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi. Dengar yang suami istri. Ayat 5 ajarkan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Dengar nih, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa ya. Memisah itu sementara waktu hanya untuk berdoa, mungkin tugas kerja sebentar, tetapi sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan mengodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Menguasai diri. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Dengarkan, gak kuat kawin, tapi bukan sama siapa aja ya. Seharusnya kita bisa menguasai diri. Amin saudara. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Amin saudara. Kita bukan binatang. Amin. Saya selalu ajarkan anak saya, halo, kamu diciptakan serupa Allah. Kamu menguasai diri kamu, bukan hawa nafsu seperti binatang. Kita tuh ciptaan Allah. Amin. Saya juga ajarkan anak saya juga terus terang saudara. Jadilah pria yang tanggung jawab, yang bisa menguasai diri. Saya ajarkan anak saya begitu. Kekristenan, saudara, kita harus bangga mempunyai Allah seperti kita. Amin. Kita dijadikan orang yang berkualitas. Amin saudara. Gak ada loh saudara agama yang mengajarkan seperti Alkitab. Standarnya tinggi karena Tuhan ciptakan kita serupa dengan Dia. Kita harus nikmati kehidupan kekudusan dan kebenaran. Amin saudara. Saudara, kita akan rasakan itu hidup kudus itu sebenarnya indah luar biasa. Memang berat kadang, tetapi indah luar biasa saudara. Nikmat sekali sehingga kita nggak mau mencemarkan diri kita lagi saudara. Sebenarnya luar biasa. Nah, bagi suami istri dengar, jangan pisah lama-lama. Jangan katakan, udah ngapa, gue percaya lah. Orang kedagingan nggak bisa dipercaya. Saya aja nggak percaya diri saya. Saya nggak bisa percaya diri saya. Karena kita lemah tanpa Kristus. Amin. Kita lemah. Kita nggak ada apa-apanya. 11. Dan jikalau ia bercerai, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Tentunya Rasul Paulus, ya kalau sampai harus kawin nggak apa-apa, bukannya berdosa, tetapi kalau bisa menguasai diri lebih baik. Dan tentunya bukan sembarangan cari pasangan untuk kawin, tentu tetap harus sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Amin saudara. Gak salah kalau kita mau menikah tuh gak salah. Cumanya bukan, seperti saya katakan, bukan mencapai tujuan dengan cara apapun juga. Ya kan kemarin kita kata, kita mau sampai tujuan, kita mau, tetapi kita juga harus menempuh dengan jalan di mana Tuhan pimpin. Saudara, ini konsep ini lekat di dalam hati saudara. Jadi kita nggak gampang dimanipulasi oleh musuh. Amin saudara, benar? Kita bilang, iya kita mau diberkati Tuhan. Nah seperti ini. Karena saya ingat seperti Yakub dan Esau. Tuhan sudah nubuatkan, Yakub akan menjadi kepala. Tuhan akan memberkati. Tetapi masalahnya tuh, dia sendiri so pinter, dia yang mengatur jalannya, dia sendiri yang menempuh jalan. Akhirnya apa? Akhirnya dia harus kabur dari Esau. Kalau dia izinkan Tuhan yang kerjakan sesuatu, pasti nggak sampai ribut begitu. Kabur dari rumah, berantem sama kokonya, nggak mungkin. Itu pelajaran Alkitab. Ngerti nggak saudara? Jadi meskipun kita tahu tujuannya itu, ingat saudara, kita harus mengikuti jalannya. Jesus is the way.
Yesus adalah jalan. Dengar, pertama jalan, kedua kebenaran dan hidup. Bukan hidup saja, bukan benar saja, tapi jalannya harus sesuai dengan caranya dia. Tulis. Menuju tujuan harus dengan caranya dan jalannya. Mau kaya, ada jalannya. Amin, saudara. Dan jikalau ia bercerai, ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Namun jikalau ia bercerai, bukan berarti nggak boleh bercerai kan. Kalau sampai bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Tetap nggak boleh, meskipun sudah cerai, harus berdamai. Bukan ngotot-ngototan berantem, enggak. Tetap pada satu saat harus damai. Baru kepahitan itu bisa hilang. Ke-12, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan berkatakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup. Nah dengar ya saudara, dengar 12. Banyak orang nggak ngerti, lihat 12. Perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan orang yang tidak percaya, beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ya. Tapi kalau suami itu tidak mau hidup sama dia, boleh nggak cerai? Tadi kan katakan kalau wanita itu masih mau hidup, dia kan nggak percaya nih wanita. Oke, satu yang pertama, suaminya percaya, istrinya nggak percaya. Dikatakan kalau istrinya masih mau hidup sama, jangan ceraikan. Tapi kalau istrinya nggak mau, susah ya, boleh nggak? Boleh. Nah, ayat berikutnya, kalau dia mau bercerai, boleh. Tentunya sekali lagi bukan seenaknya kita cerai, ya kan? Yo cerai. Ada orang kan gitu. Kalau orang itu mau cerai, setelah bicara nggak bisa, keluarga ribut terus, karena iman nggak boleh kasih ke gereja. Lu ke gereja gue cerai, ya cerailah, gue tetap masih ke gereja. Nah itu bedanya. Itu kalau udah disatu oleh Tuhan. Kebanyakan kan nggak disatukan oleh Tuhan. Bukan semua perkawinan adalah disatukan oleh Tuhan. Saudara belajar ini dengan baik, nanti pasti ada orang yang tanya-tanya gini, saudara bisa jawab. Ya dengar nih, ini penting. Ini yang sehari-hari ini kita akan hadapi hal seperti ini. Boleh nggak cerai? Boleh. Pusing kan? Emang tentunya Tuhan nggak izinkan kita. Sebab firman Tuhan kan tidak suka cerai. Makanya dikatakan berusaha jangan cerai. Tapi kalau sampai orang tidak percaya ini membuat begitu banyak masalah, ya udah nggak bisa apa-apa, ya harus cerai gitu. Karena apalagi karena iman kita. Hari Minggu nggak boleh ke gereja loh, nggak boleh doa di rumah. Nah kita kan nggak boleh ikuti. Nah dengar saudara, Tuhan nomor satu. Nggak ada suami atau istri yang harus menghalang kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Meskipun suami istri itu adalah penting, tapi hubungan dengan Tuhan lebih penting. Smith Wigglesworth kan sebelum saya pernah ceritakan, istrinya cinta Tuhan. Dia pada satu saat Smith Wigglesworth tuh backslide, mundur rohaninya. Sampai satu saat suruh istrinya, lu nggak boleh ke gereja. Dia bilang, maaf, kalau soal ini aku nggak boleh taat padamu. Nah kan luar biasa. Dia pergi, lu pergi, gua kunci pintu, nggak kasih lu masuk. Dia nggak peduli, dia pergi pulang memang dikunci. Besok paginya dia tidur lu di luar, di Inggris kan dingin. Waktu dia buka pintu, istrinya masuk, nggak marah lu. Dia langsung masak air, bikin kopi. Mau makan apa? Dia bilang karena perbuatan istrinya, setiap kali dia ingat dia nangis. Dahsyatnya. Setiap kali Smith ingat perbuatan istrinya Polly, dia nangis. Karena istrinya begitu rohani. Saudara, banyak hal rohani adalah harga yang mahal harus dibayar. Amin saudara. Jadi kalau sampai suami itu mau hidup bersama, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Maksudnya jangan takut. Kalau suami itu belum lahir baru, tetap kuasa Roh Kudus lebih besar di atas orang yang percaya. Anak-anak pun akan dikuduskan. Tentunya orang, meskipun di sini saudara konteksnya adalah orang nggak percaya tapi hidupnya masih benar, nggak bercabul di luar. Kalau bercabul, saudara berhak menceraikan suami atau istri. Kenapa bercabul itu bahaya? Karena sakit, penyakit, dan demikian. Amin saudara. Jadi saudara berhak. Itu menurut firman Tuhan. Nah kenapa demikian? Sebab dikatakan ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Jadi sebenarnya firman Tuhan bukan mutlak mengatakan orang yang menikah nggak boleh bercerai. Enggak. Buktinya boleh nggak? Boleh.
Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Berusaha damai sejahtera. Kalau sampai bercerai, tetap bercerai dengan damai maksudnya. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apa engkau tidak akan menyelamatkan istri? Maksudnya tetap hidup bersama. Siapa tahu kalau dia yang tidak menuntut mencerai, mungkin pada satu saat dia diselamatkan. Jadi di mata Tuhan, jiwa itu tetap berharga sekali. Namun harus balance sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Makanya firman Tuhan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Amin saudara. Kenapa saya sengaja mengajarkan ini? Karena Korintus adalah surat yang paling praktis. Petunjuk manual untuk kehidupan jemaat. Amin saudara. Kita tadi bahas begitu banyak hal yang sangat praktis, yang benar terjadi di dalam jemaat, dalam kehidupan mungkin gereja saudara. Saudara akan lihat hal ini. Ada orang tanya, gimana ya, bisa cerai nggak? Gimana gini? Nah saudara, jangan pikir gua pikir gini, jangan. Tunjukkan firman, ini firman. Jadi waktu mereka lakukan nggak merasa dosa. Ya katanya nggak boleh cerai ya. Katanya nggak gini. Nah ternyata kan nggak begitu firman Tuhan. Katolik bilang nggak boleh cerai sama sekali kan. Tapi itu bukan firman Tuhan. Kurang lebih apa yang Rasul Paulus katakan di sini. Secara konteks saya, kita bilang secara konteks adalah, meskipun Tuhan bilang begini, bukan aku, ini supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Memang di dalam konteks dalam Tuhan sebenarnya nggak boleh ceraikan, tapi kan tadi ada exceptional yang berbeda, seperti kita bicarakan saat-saat ini. Kalau suaminya yang tidak mengenal, yang jelas sekali ya, percaya, bercabul di luar, dan memang mendatangkan suatu dampak yang sangat-sangat negatif. Nah terkecuali seperti saya katakan kan, kita ada bicarakan tentang level. Ingat nggak level? Level kita tuh karena kekristenan kita begitu lemah, sehingga saudara, kita nggak banyak yang baik istri ataupun suami yang di dalam Tuhan, kadang-kadang doanya nggak kuat, kehidupannya nggak menampakkan suatu otoritas, sehingga terjadi banyak penganiayaan di rumah tangga. Nah makanya saya katakan kadang-kadang kita harus lihat level juga, level rohani seseorang. Nah kenapa ada istri yang level rohaninya begitu luar biasa, suaminya terjamah ya, dan lahir baru? Itu karena istri dia doa, dia hidupnya takut akan Tuhan, dan hari demi hari itu suasana di rumah itu mau nggak mau suaminya berubah gitu. Tapi kalau kita tidak, kita mengharuskan mereka lakukan yuk jangan cerai, tapi nggak kasih mereka senjata bagaimana menghadapi, tidak memberikan mereka pelajaran bagaimana menghadapi suami seperti ini, nah dia bisa bunuh diri gitu, stres. Ngerti nggak? Jadi masalah itu kita harus menilai bahwa rumah tangga ini gimana. Kalau dia baru lahir baru, dia nggak begitu tekad beriman dalam Tuhan, dan suaminya lakukan yang bukan-bukan, bisa stres habis, nggak akan terjadi suatu pemulihan. Jadi itu mesti hikmat ya. Nah, jadi di dalam ini Paulus dan ini kadang-kadang ya itu penilaiannya, maksudnya begitu. Bukan hal yang mudah. Seperti saya katakan, suami istri bukan satu hal yang mudah. Jadi kita harus jangan oh ya langsung cerai aja, jangan juga bilang harus pertahankan, harus minta pimpinan Roh Kudus dalam hal ini. Sebab ada yang saya lihat memang suaminya udah main gila di luar, memang ada hak, ada ground, ada dasar untuk cerai. Tetapi Tuhan katakan jangan. Misalnya dia dengar dari Tuhan bahwa aku akan jamah suami. Nah kalau dia cerai, meskipun di dalam firman itu benar, tetapi di dalam roh salah. Bisa terjadi seperti itu. Makanya firman itu kan ada dikatakan, kalau bisa jangan cerai. Enggak pasti sekali. Tetapi di sini katakan, baiknya jangan cerai. Kenapa? Tergantung, kalau saya bilang, tergantung kepada rohani istri atau rohani suami yang bisa mengubah keadaan di rumah. Itu luar biasa, saudara. Tapi kalau nggak bisa, yuk paksa. Kepahitan itu akan ke anak-anaknya. Jatuh. Jadi di dalam apapun saudara, yang saya mau katakan adalah waktu kita menghadapi orang atau kita mau melayan keluarga, khususnya suami, istri, anak, dan bapak dan sebagainya, kita menilai juga diri kita. Sanggup nggak? Mau nggak bayar harga? Nah keputusan itu bukan datang dari pendeta, maaf, keputusan dari diri saudara. Mau nggak berjuang terus?
Sebab ada seorang hamba Tuhan yang beri kesaksian di mana suaminya main gila tuh 20 tahun, cerai, kawin lagi sama istri muda. Dia tetap berdoa, saudara. Luar biasa ini kesaksian. Sampai suaminya cerai lagi tuh istri muda, kembali ke dia dalam Tuhan. Wah, itu sih mukjizat banget. Tapi dari berapa orang yang bisa bertahan seperti dia? 1.000.000 mungkin nggak ada satu. Karena hidup rohaninya kuat, doanya kuat, gigih, dianiaya juga tetap bisa mengampuni. Ya, kalau dia bukan dekat dengan Tuhan, nggak mungkin dia bisa dapat kekuatan seperti itu. Ngerti nggak? Nah, kita paksa dia seseorang rohani seperti ini hamba Tuhan, ya ambruk, breakdown, bisa masuk rumah sakit mental. Jadi kita nggak boleh paksa, ya, itu kuncinya.